Kenalin, nama aku Cunda Maroza, aku dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Belakangan ini di Indonesia lagi banyak hal-hal yang terjadi, kayak kita udah mengalami banyak hal gitu. Dan sebenarnya dari beberapa hal-hal itu ada satu isu yang perlu kita diskusikan. Nah, kayak yang kalian lihat di judul, di video kali ini aku akan bahas tentang Omnibus Law, khususnya Cipta Lapangan Kerja. Sebelum aku mulai video kali ini, aku nyampein dulu kalau aku sendiri juga lagi belajar tentang Omnibus Law ini. Jadi nanti selama video, kalau misalnya ada yang salah, ada kekurangan, mohon dimaklumi dan silahkan dikoreksi. Oke, jadi kita akan mulai bahas tentang apa sih itu Omnibus Law. Let's get started. Nah, sebenarnya di Omnibus Law ini ada 3 hal yang disenter sama pemerintah, yaitu yang pertama ada undang-undang perpajakan, Cipta Kerja, sama pemberdayaan UMKM. Nah, karena di video ini nantinya bakal dibahas terkhususnya tentang Cipta Kerja aja, jadi nanti bakalan difokusin ke situ aja. So, in basically sebenarnya Omnibus Law itu terjemahan dari bahasa Latin, yaitu omnis yang artinya for everything atau untuk semua. Nah, jadi bisa dikatakan kalau Omnibus Law ini adalah hukum untuk semua. Kayak yang pernah dikutip dari Legal Dictionary, Green Edition itu pernah bilang, Omnibus relating to or dealing with memories, objects, or items at once, including many things or having various views. Omnibus Law ini sebenarnya berkaitan dengan banyak sekali objek dan mempunyai tujuan yang beragam. Nah, sebenarnya Omnibus Law ini bukan suatu hal yang baru ya. Omnibus Law ini udah dikenal dari tahun 1840, yang dimana sebenarnya implementasinya itu adalah negara-negara yang menganut sistem common law. Nah, negara yang pertama kali menganut Omnibus Law ini adalah negara Amerika pada tahun 1888, dan Omnibus Law ini mulai booming pada tahun 1967. Sekarang juga banyak negara yang pakai Omnibus Law ini, kayak Malaysia, Singapura, terus Turki, Jerman, Australia juga, dan masih banyak negara-negara lain. Oke, sekarang kita masuk ke Omnibus Law-nya ini sendiri ya. Kayak sebenarnya skema regulasi dari Omnibus Law ini dia sifatnya menyeluruh dan komprehensif. Jadi dia nggak terpacu sama rezim-rezim tertentu aja gitu. Sederhananya tuh gini, kayak sebenarnya Omnibus Law ini adalah undang-undang yang dibuat berdasarkan satu isu besar, dimana nantinya undang-undang ini bakal ada yang bisa dirubah dan dihapus secara bersamaan. Nah, jadi nanti pasal-pasal ini dibuat jadi lebih sederhana. Pokoknya intinya Omnibus Law ini adalah penyederhanaan undang-undang. Sekarang kita lanjut ke tujuan Omnibus Law ini sendiri ya. Tujuannya tuh apa sih dibuat, kayak untuk apa sih gitu. Sebenarnya tujuan cukup simpel sih, cuman untuk menaikkan investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebenarnya tujuan dasarnya itu cuma untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bagus kan? Tapi apakah Omnibus Law ini merupakan cara efektif yang bisa diterapkan di Indonesia? Stay tune. Nah, sekarang kita lanjut ke Cipta Kerjanya. Kayak fokus video ini ya. Sebenarnya apa sih pengertian dari Cipta Kerja itu? Nah, kita lihat pasal 1 ayat 1 RUU Cipta Kerja itu sendiri. Di sini Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Nah, di RUU Cipta Kerja ini yang di Indonesia itu terdiri dari 79 undang-undang, 15 bab, dan 179 pasal, di mana pasal-pasalnya ini terdiri dari 88 pasal dalam perizinan, 88 pasal dari pengadaan lahan, 86 pasal dari investasi pemerintah dan proyek strategis nasional, 15 pasal dalam UMKM dan koperasi, 11 pasal dalam kemudahan berusaha, 5 pasal dalam ketenagakerjaan, 4 pasal dalam kawasan ekonomi, 3 pasal dalam pengenaan sanksi, dan yang terakhir 1 pasal dalam riset dan inovasi. Nah, dari beberapa pasal yang menjadi kontroversi paling banyak adalah pasal dalam ketenagakerjaan. Nah, jadi sebelum kita nge-breakdown tentang beberapa pasal yang bermasalah, kita bahas dulu mengenai regulasi pembentukan RUU-nya dulu ya. Sebenarnya gimana sih tahapan pembentukan RUU, gimana sih prosesnya? Nah, sebenarnya untuk pembentukan RUU ini udah ada diatur dalam pasal 15
tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal ini udah diatur, udah dijelaskan gimana proses, gimana cara-cara dari pembentukan perundang-undangan ini sendiri. Nah, di sini juga disebutkan salah satu sifat pembentukan RUU adalah harus bersifat terbuka. Terus ada juga beberapa tahapan pembentukan undang-undang, yaitu kayak perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai menetapkan dan akhirnya bakal diundangkan gitu. Tapi kalau kita lihat nih dari kenyataannya di Indonesia, terus bisa juga kita bandingkan sama pasal 15 yang kita bahas tadi, bisa dibilang RUU Cipta Kerja ini sedikit menyimpang dari peraturan yang ada gitu. Kenapa? Karena yang pertama, RUU ini disusun secara tertutup, dalam artian nggak transparan. Kita nggak tahu nih bakalan ada RUU baru, bakalan ada undang-undang baru, tapi tiba-tiba udah ada aja gitu. Terus yang kedua juga cuman melibatkan kelompok-kelompok tertentu, padahal seharusnya pembentukan undang-undang itu harus punya prinsip keterbukaan sama partisipasi kan. Nah, kalau dari dua hal ini aja udah nggak ada nih kaitannya sama masyarakat, berarti bisa dibilang proses perumusannya itu menyimpang dari peraturan hukum yang ada. Terus gimana nih perkembangan Omnibus Law ini sendiri di Indonesia? Nah, Omnibus Law ini sendiri di Indonesia sekarang udah ditandatanganin sama Presiden Joko Widodo, yang nantinya kalau udah ditandatangani bakal dikasih ke DPR draftnya untuk diperiksa sama DPR. Nah, di Indonesia pada bulan Februari kemarin, kalau nggak salah itu tanggal 12, draft yang udah ditandatangani sama Presiden udah dikasih nih sama DPR. Dan 3 hari kemudian udah ada pasal yang diubah, udah ada pasal yang dihapus, bahkan udah ada tuh pasal yang ditambah sama DPR, karena dari hal-hal itu ada beberapa pasal yang nggak sesuai sama hierarki hukum di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke analisis pasalnya. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa pasal yang aku temuin yang bakal kita analisis sama-sama nantinya. Sebenarnya nggak banyak sih, cuman ada beberapa aja. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama kita bahas dalam hubungan kerja nih. Oh iya, kawan-kawan silakan buka draft yang bakalan aku taruh di description box, biar kita bisa bahas pasal ini sama-sama, biar kita bisa analisis sama-sama ya. Kita lihat di pasal 59 tuh, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sini tentang janjian kerja di waktu tertentu atau kontrak. Nah, itu dihapuskan. Selanjutnya di pasal 56-nya itu dirubah. Di mana di dalamnya sebenarnya awalnya itu disebutkan kalau pekerja PKWT itu bisa dipekerjakan untuk segala jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu status kontrak. Nah, berarti di sini bisa kita lihat kalau RUU Cipta Kerja ini bisa ngasih ruang untuk pengusaha buat mengontrak seorang pekerja tanpa batasan waktu, atau mungkin bisa jadi dikontrak seumur hidup. Selanjutnya di pasal 93 ini dihapus ya, dimana seharusnya pengusaha memiliki kewajiban untuk tetap membayar upah kerja meski pekerja berhalangan, kayak misalnya haid di hari pertama tuh, terus menikah atau menikahkan, menghitankan, membaptiskan, melahirkan, atau ada keluarganya meninggal dan lain-lain. Nah, karena pasal 93 ini udah dihapus, pengusaha itu nggak lagi punya kewajiban untuk membayar upah pekerjanya yang berhalangan hadir karena alasan-alasan yang kita sebutkan tadi gitu. Nah, selanjutnya masih di pasal 93 lagi. Sekarang kita lihat huruf A-nya nih. Di sini huruf A-nya menghapuskan cuti khusus atau izin nggak masuk untuk perempuan pas lagi haid hari pertama. Kalau kita lihat juga di huruf B-nya ini juga menghapuskan cuti khusus untuk keperluan menikah atau menikahkan, melahirkan, keguguran, atau ada keluarganya yang meninggal. Nah, mereka nggak bakalan lagi bisa dapat cuti khusus untuk alasan-alasan itu. Nah, jatuhnya di sini perempuan itu bakalan semakin jauh untuk bisa mendapatkan haknya gitu. Karena kita nggak bahas feminisme di sini ya. Kita lanjut ke pembahasan kedua mengenai sistem waktu kerja. Kita bisa lihat di pasal 89 ayat 22. Ini berisi perubahan ya dari pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Isinya, pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi pekerja. Waktu istirahat wajib diberikan paling sedikit selama 30 menit setelah bekerja selama 4 jam. Dan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Sedangkan waktu kerja paling lama 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Nah, jadi nanti kita para pekerja cuman bisa dapat libur 1 hari dalam 1 minggu. Dan di sini juga dicantumin nih
jam lembur bakal dinaikin. Dari yang awalnya cuma 3 jam, sekarang udah jadi 4 jam guys. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan ketiga. Mungkin ini juga jadi pembahasan kita yang terakhir di video kali ini. Dalam pasal 64 sampai 65 nih, itu dihapus guys. Sebenarnya awalnya pasal 64 sampai 65 ini mengatur mengenai outsourcing. Nah, sebenarnya menurut aku sih pasal 64 sampai 65 ini cukup penting ya, tapi kenapa dihapus? Jadi nanti jatuhnya pekerja-pekerja outsourcing itu bakalan tuh makin ngambang, jadi nggak jelas, dan dia juga nggak punya kepastian hukum kan nantinya kalau misalnya pasal ini dihapus gitu. Oke, jadi mungkin 3 pembahasan itu aja yang jadi highlight di video kali ini. Sebenarnya masih banyak menurut aku pasal-pasal yang harus diteliti lebih jauh, yang harus dipikirkan matang-matang untuk dirumuskan kembali gitu. Mulai dari ketentuan pesangon sampai bonus lapangan kerja juga kan. Karena kalau terlalu terburu-buru kayak gini, itu jatuhnya terlalu meminimalisir dan nggak bakal sebanding sama apa yang bakal kita kerjakan nantinya gitu. Pasal-pasal tentang RUU Cipta Kerja ini, dan kita bisa lihat sama-sama di situ banyak kali pasal-pasal yang diotak-atik dan malah jadi kontroversi. Terutama nih ya, EBB pernah bilang kalau misalnya RUU ini disahkan, mereka bakal ngadain demo besar-besaran. Tapi kalau opini aku pribadi sih, aku nggak keberatan ya kalau Omnibus Law ini disahkan di Indonesia gitu, karena ini bagus kan, kayak suatu kemajuan aja buat Indonesia. Karena keunggulan dari metode Omnibus Law ini kan dia punya kepraktisan untuk mengoreksi banyak regulasi-regulasi yang bermasalah kan. Dan kerennya juga Omnibus Law ini bisa mengkoreksi regulasi yang bermasalah sekaligus mempercepat pembentukan undang-undang. Jadi kalau menurut aku nggak apa-apa sih kalau misalnya mau disahkan. Lagian kalau misalnya nanti nggak disahkan juga kan bakalan sia-sia jadinya kerja pemerintah gitu. Jadi ya memang sebaiknya disahkan aja, nggak apa-apa. Tapi ya nggak usah terlalu terburu-buru juga gitu. Biar nanti pasal-pasal yang bermasalah tadi bisa dikoreksi kembali. Jadinya nggak apa-apa makan waktu sedikit lebih lama untuk hasil yang lebih maksimal kan. Dan harapannya sih prinsip-prinsip dalam rumusan ini tuh lebih diperhatikan lagi, kayak prinsip social security, income security juga, terus job security. Karena pada dasarnya pekerja itu adalah manusia kan, kita semua adalah manusia, gampang lelah, gampang sakit, kita semua bukan robot gitu. Di samping itu kan juga sebagai manusia kita nggak ngurusin cuman pekerjaan aja, kita punya beberapa hal di luar pekerjaan yang harus kita urus, kayak pendidikan, keluarga mungkin yang udah berkeluarga, terus agama juga hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau dibilang tujuan awal dari pembentukan RUU ini adalah untuk menaikkan investasi, kayaknya nggak pas deh kan. Toh dikutip dari BKPM juga, investasi di Indonesia itu baik-baik aja kok, malah naik terus. Terus kalau investasi di Indonesia naik, kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia segini-gini aja? Ya karena masalah utamanya itu bukan karena upah pekerja di Indonesia terlalu tinggi, jadi investor-investor itu nggak mau di Indonesia, bukan. Sebenarnya masalah utamanya itu di korupsi. Kayak sama-sama kita tahu di Indonesia itu masih banyak kali orang korupsi. Nah, jadi gimana kalau misalnya tujuan utama Omnibus Law ini kita ubah? Gimana cara biar investasi di Indonesia itu jadi lebih berkualitas? Nah, kalau dalamnya aja udah berkualitas, kita nggak perlu lagi ribet mikirin gimana sih cara naikin investasi. Nggak perlu lagi. Jadi gimana caranya biar investasi di Indonesia berkualitas? Cukup penuhin segala hak-hak pekerja. Nah, kalau semuanya udah terpenuhi, otomatis kita juga jadi lebih gampang nih buat bekerja sama untuk mendorong Indonesia ke arah yang lebih maju. Alright, itu aja. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Makasih juga aku ucapin buat dosen pembimbing lapanganku, Ibu Fatima MA, dan makasih juga sebesar-besarnya untuk Winsu yang udah membuat KKN kami di masa pandemi ini jadi lebih berwarna. Ya walaupun kami merindukan KKN reguler, tapi nggak apa-apa. Dan juga semua pernyataan-pernyataan yang saya buat di video ini semoga menjadi ilmu dan menjadi manfaat buat kita semua. Thank you so much for watching. See you guys on my next video.